Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Ketika pembangunan jalan tol Pemalang Batang dimulai, banyak yang memuji proyek ini sebagai tonggak kemajuan infrastruktur di daerah tersebut. Namun, di balik gemerlap harapan dan janji pembangunan, tersembunyi kisah-kisah menyeramkan yang beredar di kalangan para pekerja proyek dan warga sekitar. Pembangunan dimulai dengan semangat besar, tetapi masalah aneh mulai muncul sejak hari-hari pertama. Alat berat seringkali mendadak mati tanpa sebab yang jelas, padahal sudah diperiksa berkali-kali. Material seperti pasir dan batu sering berpindah tempat sendiri, seolah ada yang menggesernya di malam hari. Para pekerja mulai melaporkan kejadian aneh. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan perempuan di area konstruksi yang jauh dari pemukiman. Beberapa lainnya merasa diawasi oleh sosok-sosok bayangan yang muncul di sudut mata mereka. Tetapi ketika ditoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Arman, salah satu operator alat berat, sedang lembur untuk menyelesaikan penggalian. Di tengah kesibukan, ia melihat seorang perempuan berdiri di pinggir area kerja. Perempuan itu mengenakan kebaya putih dan tampak menatapnya dengan tatapan kosong. Arman menghentikan alat berat dan berteriak, "Bu, jangan berdiri di situ, bahaya." Namun, perempuan itu tidak merespons. Ketika Arman mencoba mendekat, sosok perempuan itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan bau wangi melati yang menusuk hidungnya. Keesokan harinya, Arman jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Ia mengalami demam tinggi dan mengigau, menyebut-nyebut nama seseorang yang tidak dikenal. Setelah didoakan oleh seorang sesepuh desa, Arman akhirnya sadar. Ia menceritakan bahwa dalam mimpinya, ia didatangi oleh perempuan itu yang memintanya meninggalkan proyek tersebut. Warga sekitar mulai bercerita bahwa lokasi pembangunan jalan tol tersebut dulunya adalah area keramat yang tidak boleh diganggu. Menurut cerita turun-temurun, di salah satu titik jalan tol terdapat makam seorang perempuan yang meninggal secara tragis. Perempuan itu dulunya adalah korban kekerasan di masa penjajahan. Ia menjadi arwah gentayangan yang menjaga tempat tersebut. Para tetua desa sudah memperingatkan pihak proyek untuk melakukan ritual adat sebelum memulai pembangunan, tetapi hal ini tidak dilakukan. Akibatnya, arwah yang marah mulai menunjukkan eksistensinya. Kisah paling menyeramkan terjadi ketika sebuah kecelakaan besar menimpa pekerja proyek. Sebuah alat berat terjatuh tanpa sebab yang jelas, menewaskan 2 orang pekerja di tempat. Salah satu saksi mata bersumpah melihat bayangan hitam mendorong alat berat itu ke jurang. Setelah kejadian tersebut, pihak proyek akhirnya memanggil seorang dukun setempat untuk melakukan ritual pembersihan. Beberapa ayam hitam dan sesajen dipersembahkan di lokasi tersebut. Meskipun aktivitas aneh mulai mereda, perasaan takut dan was-was tetap menyelimuti para pekerja hingga proyek selesai. Setelah jalan tol resmi dibuka, cerita seram tidak berhenti. Banyak pengendara yang melaporkan melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan di malam hari.
Ada yang mengaku mendengar suara tangisan di rest area tertentu, meski tempat itu terlihat kosong. Hingga kini, Jalan Tol Pemalang Batang tidak hanya dikenal sebagai proyek infrastruktur besar, tetapi juga sebagai salah satu lokasi paling angker di Indonesia. Cerita-cerita ini menjadi peringatan bagi siapa saja untuk selalu menghormati alam dan tradisi setempat sebelum melakukan pembangunan besar. Meski proyek Jalan Tol Pemalang Batang telah selesai dan resmi digunakan, kisah-kisah menyeramkan terus menghantui para pengguna jalan. Tidak sedikit pengendara yang mengalami kecelakaan aneh, meskipun kondisi jalan dalam keadaan baik. Kejadian ini membuat banyak orang percaya bahwa kutukan dari arwah-arwah yang merasa terganggu belum sepenuhnya hilang. Seorang supir truk bernama Budi menceritakan pengalaman mengerikan saat melintasi jalan tol ini pada tengah malam. Ia mengaku melihat seorang perempuan berwajah pucat dengan rambut panjang berdiri di tengah jalan. Karena kaget, Budi membanting setir untuk menghindarinya dan nyaris menabrak pembatas jalan. Ketika ia menoleh ke kaca spion, perempuan itu sudah berada di bak truknya, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Budi akhirnya berhenti di rest area terdekat dengan tubuh gemetar. Namun, saat ia keluar dari truk, seorang pedagang di rest area menegurnya. "Pak, wajah Anda pucat. Apa barusan lihat dia?" Rupanya, penampakan perempuan itu sudah sering terjadi, dan hampir semua pengemudi yang melintasi jalan tol ini di malam hari memiliki cerita serupa. Salah satu lokasi paling angker di sepanjang tol Pemalang Batang adalah sebuah rest area yang sering kosong meskipun fasilitasnya lengkap. Menurut cerita para penjaga, mereka sering mendengar suara langkah kaki di kamar mandi, pintu toilet yang terbuka sendiri, dan suara tangisan perempuan di malam hari. Seorang penjaga malam, Pak Warno, pernah mengalami kejadian yang tak terlupakan. Saat ia sedang duduk di pos penjaga, sebuah suara lirih memanggilnya. "Pak, tolong saya." Suara itu berasal dari arah hutan kecil di belakang rest area. Awalnya ia mengira itu suara seseorang yang tersesat. Tetapi ketika ia mendekat, suara itu berubah menjadi tawa cekikikan yang menyeramkan. Pak Warno segera kembali ke pos penjaga. Tetapi sepanjang malam, ia merasa ada yang mengawasinya. Ketika ia memutuskan untuk keluar memeriksa, ia melihat bekas jejak kaki yang penuh lumpur di depan pintu pos, meskipun tidak ada siapapun di luar. Cerita tentang perempuan berwajah pucat dan suara-suara misterius tidak hanya menjadi mitos belaka. Seorang warga senior desa sekitar, Mbah Karto, mengungkapkan bahwa lokasi jalan tol itu dulunya adalah tanah keramat yang dijaga oleh beberapa arwah penasaran. Mbah Karto bercerita bahwa di masa lampau, area tersebut adalah tempat peristirahatan terakhir bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Beberapa di antaranya adalah korban penjajahan, para buruh yang meninggal saat mengangkut hasil panen, hingga seorang perempuan yang menjadi korban penganiayaan tragis. Arwah perempuan inilah yang diyakini menjadi sosok utama yang sering menampakkan diri di jalan tol. Mbah Karto menambahkan bahwa ketika pembangunan jalan tol dimulai, tanah keramat itu dilanggar tanpa adanya izin adat atau ritual pembersihan. Para arwah yang terbangun dari tidur panjang, mereka kini merasa marah dan terus mengganggu siapapun yang melewati wilayah tersebut. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti apakah kutukan jalan tol Pemalang Batang bisa benar-benar diakhiri. Beberapa orang percaya bahwa ritual besar-besaran dengan melibatkan seluruh warga desa sekitar harus dilakukan untuk meredakan amarah arwah yang mengganggu. Namun, pihak pengelola jalan tol tidak pernah memberikan tanggapan resmi terkait fenomena ini. Mungkin karena khawatir
mengganggu citra dan keamanan proyek. Cerita tentang gangguan di jalan tol Pemalang Batang semakin merebak ketika kecelakaan-kecelakaan misterius terus terjadi. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah sebuah bus pariwisata yang tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Sopir bus yang selamat, Pak Joni, bercerita bahwa sebelum kecelakaan, ia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di tengah jalan, melambaikan tangan seperti meminta bantuan. Saya pikir itu penumpang yang tersesat. Saya mencoba mengerem, tapi remnya mendadak tidak berfungsi. Saat saya mendekat, perempuan itu berubah menjadi sosok menyeramkan dengan wajah yang rusak dan senyuman menyeringai. Kata Pak Joni dengan suara gemetar. Setelah kecelakaan itu, banyak penumpang bus melaporkan mendengar suara tangisan dan cekikikan di sekitar lokasi kejadian. Bahkan, beberapa saksi mata mengatakan bahwa mereka melihat bayangan perempuan putih itu berdiri di reruntuhan pembatas jalan, menatap tajam ke arah mereka yang selamat. Sebuah cerita menyeramkan juga datang dari para pekerja proyek yang terlibat dalam pembangunan jalan tol. Pak Slamet, seorang mantan mandor proyek, mengungkapkan bahwa selama proses konstruksi, beberapa pekerja dilaporkan hilang secara misterius. Ada malam-malam di mana kami mendengar suara orang memanggil nama kami dari dalam hutan. Ketika kami mendekat, tidak ada siapa-siapa. Namun, keesokan harinya, salah satu pekerja kami tidak kembali ke camp, ujar Pak Slamet. Ia juga bercerita bahwa setiap kali ada pekerja yang hilang, lokasi itu akan menjadi sangat dingin. Bahkan saat musim panas, kami menemukan pakaian dan alat kerja mereka tertinggal di dekat lokasi, tetapi tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Lanjutnya, penduduk setempat percaya bahwa para pekerja tersebut menjadi korban tumbal untuk menyelesaikan proyek besar itu. Mereka yakin bahwa tanpa adanya tumbal, proyek jalan tol ini tidak akan pernah selesai karena gangguan makhluk halus yang terlalu kuat. Mbah Karto, seorang sesepuh desa, akhirnya membuka kisah yang menjadi dasar dari semua gangguan ini. Ia bercerita bahwa perempuan berwajah pucat yang sering terlihat di jalan tol adalah arwah seorang wanita bernama Sari. Sari adalah seorang istri muda yang tinggal di wilayah tersebut pada masa penjajahan. Suaminya adalah seorang buruh tani yang sering dipaksa bekerja keras oleh penjajah. Suatu malam, suaminya tidak pulang, dan Sari menemukan tubuhnya terbujur kaku di pinggir hutan. Ia dibunuh oleh para penjajah karena menolak menyerahkan hasil panennya. Sari yang hancur hatinya mencoba mencari keadilan, tetapi malah ditangkap dan dilecehkan. Setelah kejadian itu, ia ditemukan tewas tergantung di pohon beringin besar di dekat lokasi jalan tol saat ini. Warga percaya bahwa Sari meninggalkan dendam yang sangat mendalam, dan arwahnya tetap tinggal untuk melindungi tanah tempat suaminya tewas. Para pengendara sering melaporkan mendengar suara aneh saat melintasi jalan tol ini, terutama di sekitar kilometer tertentu yang dianggap paling angker. Suara seperti tangisan bayi, langkah kaki, atau bisikan samar terdengar di dalam kendaraan mereka. Salah satu kisah datang dari seorang pengendara motor yang melintasi jalan itu larut malam. Ia mengaku mendengar suara tangisan bayi di kursi belakang motornya, meskipun ia sedang sendirian. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan putih kecil duduk di jok belakangnya. Pengendara itu panik dan hampir menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya bayangan itu menghilang begitu saja. Beberapa paranormal telah mencoba melakukan ritual untuk meredakan gangguan di jalan tol ini, tetapi hasilnya hanya sementara. Mereka percaya bahwa selama tidak ada permintaan maaf yang tulus,
kepada arwah-arwah tersebut. Kutukan ini akan terus berlanjut. Kisah angker jalan tol Pemalang Batang tidak hanya membuat takut para pengendara, tetapi juga mulai memengaruhi penduduk desa sekitar. Banyak yang mengeluhkan suara-suara aneh di malam hari, seperti kerumunan orang bercakap-cakap di jalanan yang kosong atau tangisan perempuan dari arah hutan dekat jalan tol. Pak Darto, salah satu warga tua yang tinggal di desa dekat proyek itu, mengatakan bahwa ia sering melihat bayangan hitam melintasi jalan setapak yang menuju ke lokasi proyek. Bayangan itu tidak pernah menoleh, tetapi langkahnya berat seperti menyeret sesuatu. Setelah itu, saya mendengar suara cekikikan dari arah jalan tol. Katanya dengan wajah serius. Beberapa warga bahkan melaporkan mimpi buruk yang sama secara bersamaan. Mereka bermimpi didatangi oleh seorang perempuan berbaju putih dengan wajah hancur yang memohon agar mereka membebaskannya dari rasa sakit. Salah satu pekerja proyek yang selamat dari gangguan tersebut, Pak Burhan, akhirnya memberanikan diri menceritakan pengalaman horornya. Ia mengaku pernah mendengar suara-suara asing di lokasi proyek, terutama saat bekerja lembur. Saya mendengar suara orang berteriak dari dalam lubang fondasi yang sedang kami gali. Suaranya minta tolong, seperti orang yang terkubur hidup-hidup. Tapi, ketika kami periksa, tidak ada siapa-siapa. Semua orang ketakutan, dan beberapa bahkan langsung keluar dari proyek, katanya dengan nada gemetar. Pak Burhan juga bercerita bahwa ada satu malam di mana seorang pekerja kerasukan di lokasi. Pekerja itu tiba-tiba berbicara dengan suara perempuan, menuntut agar dihentikan penggalian di area tertentu. Dia bilang, "Ini tanahku. Kalian tidak punya hak mengusiknya." Semua yang ada di situ ketakutan, dan kami memanggil ustaz untuk menenangkan keadaan, tambahnya. Cerita menjadi semakin mencekam ketika para pekerja menemukan tulang belulang manusia di salah satu titik pembangunan. Penemuan ini dianggap sebagai bukti bahwa proyek jalan tol tersebut telah mengusik tempat peristirahatan terakhir seseorang. Penduduk desa menduga bahwa tulang-tulang itu adalah milik Sari dan suaminya yang tewas secara tragis di tempat tersebut. Namun, alih-alih menunda pembangunan, pihak proyek justru memindahkan tulang-tulang itu ke tempat lain tanpa melakukan ritual adat. Keputusan ini semakin memperburuk suasana, dan gangguan makhluk halus menjadi semakin parah. Puncak dari tragedi ini adalah terjadinya tabrakan beruntun yang melibatkan puluhan kendaraan di jalan tol tersebut. Banyak saksi mata yang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di tengah jalan sebelum kecelakaan terjadi. Seorang pengemudi truk, Pak Heru, yang selamat dari kecelakaan itu, bercerita bahwa ia melihat perempuan itu berdiri di tengah jalan dengan tangan melambai. Saya membunyikan klakson dan mencoba menghindar. Tapi, tiba-tiba, truk saya seperti ditarik ke arah pembatas jalan. Saat truk terguling, saya melihat bayangan itu mendekat dengan senyuman menyeramkan. Ceritanya sambil berkeringat dingin. Setelah tabrakan itu, pihak proyek akhirnya setuju untuk memanggil paranormal dan tokoh adat setempat untuk melakukan ritual besar. Ritual tersebut melibatkan sesajen, doa, dan permintaan maaf kepada arwah-arwah yang merasa terusik. Menurut paranormal yang memimpin ritual, arwah-arwah itu sebenarnya hanya menginginkan pengakuan atas penderitaan mereka. Mereka tidak ingin diganggu, dan mereka hanya meminta keadilan untuk apa yang terjadi pada mereka di masa lalu, kata paranormal tersebut. Namun, meski ritual telah dilakukan, beberapa orang masih percaya bahwa jalan tol Pemalang Batang akan tetap menjadi lokasi yang angker. Mereka percaya bahwa arwah-arwah itu tidak akan benar-benar pergi dan akan terus mengingatkan manusia
tentang tragedi yang pernah terjadi di tanah itu. Meski ritual telah dilakukan, cerita-cerita menyeramkan tentang jalan tol Pemalang Batang terus menghantui para pengguna jalan. Banyak pengemudi truk malam yang mengaku mendengar bisikan aneh saat melintas di titik-titik tertentu. Suara-suara itu terdengar seperti panggilan samar, seolah-olah ada seseorang yang meminta pertolongan dari dalam gelap. Pak Jono, seorang sopir yang sering melintasi jalan tersebut, bercerita tentang pengalamannya. Waktu itu sekitar pukul 2 dini hari. Jalan sepi, tapi saya mendengar suara perempuan memanggil dari sisi jalan. Awalnya saya pikir itu halusinasi karena lelah, tapi tiba-tiba kaca spion menunjukkan bayangan seorang wanita berbaju putih duduk di belakang truk saya. Ujarnya dengan wajah pucat. Bukan hanya pengendara di jalan tol, tetapi juga mereka yang singgah di rest area yang dilaporkan mengalami kejadian mistis. Salah satu rest area yang berada di dekat hutan sering dikaitkan dengan cerita menyeramkan. Seorang petugas keamanan di sana, Pak Ridwan, mengungkapkan bahwa ia sering melihat sosok-sosok bayangan yang bergerak di antara mobil-mobil yang terparkir. Pernah suatu malam, saya sedang berkeliling memeriksa area. Saya melihat seorang wanita berdiri di dekat toilet umum. Saya panggil, tapi dia hanya diam dan perlahan berjalan masuk ke hutan. Saya mengikuti jejaknya, tapi saat sampai di dekat pepohonan, dia hilang begitu saja. Ceritanya sambil mengusap keringat di dahinya. Salah satu kecelakaan paling misterius terjadi pada malam Jumat Kliwon, saat sebuah minibus yang membawa keluarga mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 255. Sopir yang selamat dengan luka ringan mengaku bahwa mobilnya tiba-tiba terasa berat, seperti ada yang menahan. Saya melihat seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Saya mencoba menghindar, tetapi setir seperti dikendalikan oleh sesuatu. Mobil saya terbalik, dan ketika saya sadar, saya mendengar suara tangisan dari kejauhan. Ucapnya masih gemetar saat menceritakan kejadian itu. Warga desa sekitar proyek mengaku bahwa arwah-arwah yang menghuni jalan tol itu memiliki alasan kuat untuk tetap tinggal. Menurut sesepuh desa, Mbah Samin, arwah-arwah itu adalah korban ketidakadilan pembangunan. Banyak tanah kami yang diambil paksa tanpa izin yang jelas. Bahkan ada kuburan yang dibongkar tanpa upacara. Wajar jika mereka tidak tenang, ungkapnya. Mbah Samin juga percaya bahwa beberapa dari mereka yang menjadi tumbal proyek adalah pekerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja yang tidak pernah diungkap ke publik. Mereka bekerja keras, tetapi nyawa mereka tidak dihormati. Arwah mereka menuntut keadilan. Tambahnya, setelah banyak kejadian menyeramkan, sebagian besar pengguna jalan tol memilih untuk tidak menantang keangkeran tempat itu. Mereka yang harus melintas di malam hari biasanya membawa jimat atau membaca doa-doa pelindung. Bahkan, ada yang sengaja tidak menatap kaca spion, takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bagi masyarakat sekitar, cerita horor jalan tol Pemalang Batang adalah pengingat bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari manusia, sesuatu yang harus dihormati meski tak kasat mata. Jalan tol itu mungkin menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menjadi saksi bisu dari rasa sakit dan penderitaan yang tak terungkap.